huwallah. Jadi kalau anta itu kau, kalau ana aku, kalau huwa dia. Jadi huwallah. Jadi Allah sendiri kadang-kadang menyebut dirinya huwa. Karena dia itu kan kayak bapak, kita manggil anak dengan nama bapaknya atau memanggil bapak dengan nama anaknya, kan sering ya mas ya dalam pergaulan ya. Maka Allah juga sering berperan seperti itu, seolah-olah dia mendiakan dirinya sendiri. Itu kan soal retorika atau soal susahtra sebenarnya. Ya sama mas, yang Anda maksud lain itu apa? Lain Allahnya atau lain posisinya? Ya sama mas, ya cuma Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Itu Tuhan menceritakan dirinya sendiri. Tidak selalu Tuhan mengatakan aku ini Allah, tapi kadang-kadang dia mengatakan dialah Allah, seolah-olah dia itu bukan Allah. Itu kan soal sastra mas. Kalau dalam bahasa skripsi itu tidak boleh, tapi kalau dalam bahasa sastra sangat banyak contoh. Atau dalam puisi aja itu banyak contoh seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Bahkan kadang-kadang misalnya saya bikin Sohibu Baiti, itu ada banyak perbedaan. Kalau Gus Mus itu tidak setuju sama Gus Mustafa Bisri, tidak setuju sama Sohibu Baiti. Dia menurut dia yang benar Sohibah Baiti, karena di situ kita membayangkan sebelum sohib itu ada kata ya sohibah. Kalau pakai ya berarti setelah itu fathah, ya sohibah Baiti. Tapi kalau Ustaz Nur Somad atau Cak Fuad di kalangan maknya tidak ada masalah dengan Sohibu Baiti, karena memang maksud saya itu tidak pakai iya. Jadi Allah itu tidak saya himbau untuk menjadi penghuni hati saya, tapi saya memang tidak mau dihuni siapa-siapa hati saya kecuali Allah, kan gitu. Nah istri saya, masyarakat saya adalah bagian dari Allah itu. Jadi bukan berarti kalau Allah menjadi tuan rumah saya lantas masyarakat menjadi bukan tuan rumah. Cintaku kepada istri itu berada dalam cintaku kepada Allah. Kalau tidak begitu tidak kuat landasannya, kan gitu mas. Jadi cinta apapun harus berada di dalam cinta kepada Allah, karena setiap apa saja oleh Allah dikatakan bismi, Iqra bismi, dengan nama Allah. Jadi semua diwadahi oleh cinta kepada Allah. Itu mas. Nah cuman retorikanya kadang-kadang terus Allah meletakkan diri seolah-olah dia, seolah engkau, seolah aku, gitu mas ya, kira-kira ya mas ya. Nah Anda monggo-monggo saja, tidak ada masalah. Terus kalau dihubungkan sama yang teologi tadi, ini saya coba kaitkan. Kalau kebudayaan Anda di Indonesia ini apa Batak, apa Jawa, apa Sunda, apa Madura, apa Bugis, Mandar, Makassar, Toraja, Polaki, apa segala macam, itu sebenarnya relatif sudah mencapai tingkat kesadaran ketuhanan yang sangat tinggi, yang secara substansial sebenarnya dia seolah-olah sudah bermuatan seperti agama resmi. Cuman kalau upaya manusia sendiri tetap tidak bisa sampai puncak, maka diperlukan kitab suci, karena ada level informasi yang tidak mungkin dicapai oleh ijtihad manusia. Gitu loh mas. Misalnya kalau orang Jawa sudah sampai pada tingkat urip ki mampir ngombe. Ya, sekarang ditafsirkan ganda, kalau mampir ngombe itu artinya minum bir. Kalau ngeteh sama ngopi itu namanya mampir medang. Jadi kalau ngebir sekarang kan tidak mampir ngombe. Nah. Maksudnya ngebir. Nah, itu tafsir arek-arek saiki gitu, nakal-nakal. Ya. Hidup mampir ngombe itu kan selevel sama, itu kan sudah selevel kesadarannya sama innamal hayatud dunya illa laibun wa lahwun, innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup ini cuma senda gurau, hidup ini cuma perhiasan sesaat, kan begitu. Jadi budaya manusia bisa mencapai tingkat itu, tapi tidak mampu budaya dan peradaban manusia mencapai ke tingkat asmaul husna, tidak bisa mencapai kata Jibril, tidak bisa. Kalau kata Jibril harus Allah yang ngasih tahu. Jadi Allah memberi informasi mengenai dirinya sendiri dan aparat-aparatnya. Kita nggak bisa menyelidiki. Kita nggak tahu berapa jumlah malaikat, berapa ras, tugasnya apa saja. Yang dibilang ke kita kan cuma beberapa saja.
Tapi ada 99% dari jumlah malaikat yang kita tidak dikasih tahu oleh Allah. Dan Allah sangat banyak menyisakan ketidaktahuan kita. Jadi informasi Allah itu pintu-pintu saja, kita sendiri yang harus memasukinya. Jadi nggak mungkin riset seorang calon dokter bisa mencapai kesimpulan tentang 99 nama Allah, kan nggak mungkin. Tidak mungkin ada riset dokter mencapai pengetahuan bahwa Allah itu menciptakan manusia karena cintanya kepada Muhammad, kan tidak mungkin. Laula gaya Muhammad lan akhluka hadal aflak. Kalau tidak karena cintaku kepadamu wahai Nur Muhammad, wahai cahaya yang terpuji, maka aku tidak akan menciptakan seluruh alam semesta ini. Nah, kalau kebudayaan kan tidak mungkin mencapai itu. Artinya setinggi-tinggi kebudayaan Timur, kebudayaan Jawa, Sunda dan sebagainya, tetap di level tertentu dia membutuhkan informasi dari Allah. Itulah fungsi dari kitab suci, gitu Mas. Maka saya memperhatikan nabi-nabi tidak diturunkan pada bangsa yang mampu mencapai tingkat peradaban seperti di sini. Gitu loh Mas. Jadi orang Indonesia ini tidak dikasih nabi sudah bisa kok hidup baik. Itu bayangkan tuh yang dikasih nabi, sudah dikasih nabi masih kayak gitu. Itu loh Mas. Meskipun kita jangan lantas menjadikan Jawa sebagai agama. Kan kalau orang orientalis mengatakan ada religion of Jawa. Loh, itu bukan religion, religiosity of Jawa. Kalau religion itu formal, berasal dari Allah. Percaya atau tidak percaya itu aja masalahnya. Tapi kalau yang disebut kejawen itu religiusitas, dia bukan religi. Gitu loh. Nah, jadi kalau ada album religi itu dosa besar. Kalau ada kata istilah album religi nggak boleh. Album religius oke. Tapi kalau album religi itu top down. Kalau religiusitas itu bottom up. Sholawat itu dari bawah ke atas, tahlil dari bawah ke atas. Tapi kalau Quran, sholat, rukun Islam, rukun iman dari atas ke bawah. Nah, di luar Islam tidak dipahami itu. Itu loh teman-teman sekalian. Orang Islam sendiri mulai tidak memahami. Kok ada album religi? Gusti Allah, ya apa karpe ada musiknya studio guys. Sopo ajin apa mungkin ngono akhirnya. Iku lah senengane bapak di India iku lah ngono kan. Sudah meninggal. Itu teman-teman sekalian. Jadi Tuhanmu sama atau tidak dengan Tuhan saya? Ya engko ayo ditutup nang di warung ngono. Sing apa rupane Gusti Allahmu ya apa? Tuhan itu tidak bisa Anda potret dengan beda atau sama. Sebab beda atau sama itu idiomatik materialnya manusia. Dia di luar ojo meneh Gusti Allah ya. Saya aja menempuh hidup di mana takut dan berani itu tidak ada. Optimis, pesimis itu tidak ada saya. Saya tidak menempuh cara hidup yang ada takutnya, ada beraninya. Wah, cak nun kendel jari sapa kendel. Wah, cak nun ngerti jari sapa wedi. Saya melakukan itu bukan karena saya berani, saya tidak melakukan bukan karena saya takut. Tidak ada hubungannya sama takut sama berani. Yang melakukan masuk, wih, matahari penuh keberanian, bersinar dia di pagi hari. Ya gak kendel, ya matahari yang menunggu. Matahari kendel, ya enggak ada. Nah, hiduplah seperti alam, bukan karena berani engkau berkokok pagi-pagi. Kan begitu. Enggak ada hubungannya, itu kan kecengengan mental saja. Orang bilang berani, orang bilang takut. Ya, waktu kecil masih takut lewat kuburan gitu. Makanya saya alhamdulillah sejak kecil seneng banget masuk kuburan. Dari kecil saya sering tidur siang, kalau ndak angon wedhus saya tidur di kuburan, tidur di maesan itu, di pagi maesan, tidur di situ. Di situ kan bebas, jadi orang tua saya juga tidak nyari karena rasa-rasa mlebu kuburan kan. Maka saya memilih tempat-tempat yang tidak terkejar. Waktu di pesantren Gontor itu jam 10 malam semua harus di dalam kamar, keluar kamar tidak boleh. Tapi saya keluar. Kenapa? Saya mau kencing. Masa kencing tidak boleh? Boleh kencing. Nanti ada bulis itu polisi. Terus nanti saya melewati polisi, kemana saya mau kencing? Oh ya silakan. Tapi setelah kencing saya terus ke sana. Dia tidak ngejar, dia tidak berani ke sana. Oh, di sana ada hantu macam-macam, kaki 3.
ono sikil telu, kaki tiga. Wajah hantu gitu kan, bayangin tau udah takut. Jadi mereka nggak ngejar saya. Saya masuk ke sungai, saya masuk ke barongan-barongan, terus nanti ada tangan beredar-edar bawa surat. Kasih tuh hantunya kasih di kantor itu. Nggak sudah polisi menjaga, tapi kalau sampai ke sana mereka nggak berani. Begitu juga di Indonesia. Negara ini beraninya di situ, kalau Anda masuk ke wilayah yang sana, negara tidak berani. Jadi maknya itu memperluas hidup Anda, di mana negara tidak bisa menjangkau, maka negara akan minta perlindunganmu pada suatu hari. Gitu loh. Nah, jadi Tuhannya sama atau tidak. Terus pertanyaan kedua, Mbak, bukan yang ada, yang itu, yang masnya tadi, yang teologi tadi. Gimana cara kita memperlakukan Tuhan saya, tak? Kenapa kok Tuhan melakukan itu? Bagaimana kita memperlakukan Tuhan? Bagaimana kita memperlakukan Tuhan? Apa kita harus mengabdi dan seterusnya? Itu maksudnya ya? Mas, bagaimana kita memperlakukan Tuhan? Itu gimana?